Hari ini saya pengen ngobrol tentang Gunung Penanggungan ya. Nah, beberapa kali memang saya sering ngobrol tentang Gunung Penanggungan. Kenapa? Memang saya masih penasaran atau masih pengen ngulik lah, isi pengen ngobrol tentang Penanggungan. Ini saya baca ya. Saya baca dari beberapa web dan beberapa literasi dari teman-teman yang memang em, apa ya, jadi acuan banyak orang lah. Yang pertama Gunung Pawitra yang lebih dikenal dengan Gunung Penanggungan, sangat terkenal di kalangan pendaki, peneliti purbakala dan sejarawan. Gunung Penanggungan dikenal memiliki nilai sejarah tinggi karena di daerah lerengnya banyak ditemukan peninggalan purbakala. Lah, jadi Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan. Jadi kalau namanya dulu itu Gunung Pawitra ya. Mungkin teman-teman menyebutnya Gunung Penanggungan. Lah kalau apa yang saya baca juga, itu Gunung Penanggungan ini, Penanggungan itu diambil dari nama daerah di sekitar tersebut ya. Mungkin ini apa ya, menjadi mungkin awakmu iso ngrungokno pas waktu turu atau ya opo kan ya, tentang terkait iki. Lanjut ya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa Gunung Penanggungan disebut sebagai gunung suci di tanah Jawa. Berbagai cerita, sejarah mulai terkuak satu demi satu, dan siapapun tidak pernah mengira bahwa gunung yang berjarak 60 km dari Surabaya ini terlalu lama menutup diri. Jadi awalnya dulu kan apa ya, acuan saya kan Gunung Penanggungan ya. Awalnya sih saya nggak ngeh lah rek, kalau Gunung Penanggungan ini memang menyimpan sejarah. Waktu lewat daerah mana Tamiajeng ya, Tamiajeng itu nggak seberapa ngeh karena ya iki rek, karena nggak ada tanda-tanda situs waktu itu. Terus apa ya, nggak sering baca lah kayak sekarang. Lanjut rek. Gunung Penanggungan berada di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Jawa Timur. Gunung berketinggian 1653 mdpl ini berada satu kluster dengan Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Asal mula Gunung Penanggungan ada banyak versi. Beberapa sumber mengaitkannya dengan mitos bahwa Penanggungan berasal dari kata menanggung kesalahan dari orang terdahulu. Namun arkeolog Ismail Lutfi mengungkapkan bahwa nama Gunung Penanggungan diambil dari nama desa di bagian selatan gunung, sedangkan nama gunungnya adalah Pawitra atau suci menurut prasasti Jungrang. Jadi kalau apa fun fact-nya, itu memang Gunung Penanggungan ini adalah gunung pedotane Semeru rek. Banyak teman-teman yang apa ya, menganggap bahwa Gunung Penanggungan adalah pucuknya dari Semeru yang dibawa dari India atau lah, dari luar negeri lah ya intinya. Tapi kalau dari prasasti Jungrang, menurut Ismail Lutfi ya, arkeolog, Gunung Penanggungan itu diambil dari nama desa di daerah selatan Gunung Penanggungan. Kalau nama kunonya itu adalah Pawitra atau suci, gunung yang suci rek. Lah, lanjut rek. Gunung Penanggungan dikelilingi oleh 4 gunung di sekitarnya, yaitu Gunung Gajah Mungkur 1084 mdpl, Gunung Bekel 1240 mdpl, Gunung Saraklopo 1235 mdpl, dan yang terakhir Gunung Kemuncup 1238 mdpl. Nah, buat teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu bahwasannya Gunung Penanggungan dikelilingi 4 gunung rek. Mungkin yang saat ini lagi naik ya, lagi naik Gunung apa Bekel ya rek. Sedangkan untuk jalur pendakian ada 7 jalur loh. Wah, oke. Pendakian yang bisa dilewati, tapi hanya 2 jalur pendakian yang resmi dibuka, yaitu jalur pendakian Gunung Penanggungan
via Terdes dan jalur pendakian gunung via Jalur Tundur lah. Ini web lama kayaknya. Beberapa tahun terakhir kita banyak banget lah Gunung Penanggungan dibuka pos-pos untuk jalur pendakian lah, Kunjoro Wesi kayak seperti itu rek. Lanjut rek. Lah, saya akan bacakan legenda Gunung Penanggungan. Dilihat dari bentuknya, Gunung Penanggungan menyerupai miniatur Gunung Semeru. Hal ini diperkuat dengan adanya legenda bahwa Gunung Penanggungan memiliki hubungan dengan Gunung Semeru rek. Dari kitab Jawa kuno, Tantu Panggelaran mengisahkan bahwa awalnya Jawa Dwipa, Pulau Jawa, terombang-ambing oleh ombak Samudra Hindia dan Laut Jawa. Para dewa yang melihat bahwa Pulau Jawa sangat baik untuk perkembangan peradaban manusia, beramai-ramai memindahkan Gunung Meru, pusat alam semesta yang ada di India, dengan cara menggotongnya terbang ke angkasa. Kisah Gunung Meru dalam perjalanan itu, Gunung Meru tercecer menjadi Gunung Penanggungan di bagian barat dan tengah Pulau Jawa. Gunung Meru pun diletakkan di Jawa Timur menjadi Gunung Semeru. Untuk menstabilkan bagian timur Jawa, maka dewa memotong puncak Gunung Meru dan meletakkannya di ujung timur yang dikenal dengan Gunung Penanggungan. Legenda ini pun diyakini sebagai asal mula Gunung Penanggungan. Nah, terkait teman-teman percaya atau enggak, ya ini sebuah legenda atau teman-teman nggak mungkin lah menulis kayak gini nggak ada dasarannya atau nggak ada penelitiannya dan lain-lain rek. Lanjut rek. Peninggalan purbakala Gunung Penanggungan dilihat dari sisi sejarah. Gunung Penanggungan memiliki nilai yang sangat penting karena di sekujur lerengnya terdapat berbagai peninggalan purbakala seperti candi, pertapaan, pertitaan, dan gua. Dari periode Hindu-Buddha, candi di Gunung Penanggungan sangat unik dengan bangunan yang menempel pada dinding gunung, tidak berdiri sendiri. Adanya kebakaran hutan di lereng gunung bagian barat pada tahun 1920 mengawali penemuan puluhan situs arkeologi dan artefak di Gunung Penanggungan. Alhamdulillah terkuak lah sejarahnya. Saya akan bacakan beberapa situs-situs yang ditemukan di Gunung Penanggungan. Pada tahun 1915, peneliti berkebangsaan Belanda menemukan satu situs, yaitu pertitaan Jalur Tundur di kaki gunung yang merupakan bangunan dengan angka tahun tertua di Jawa Timur, 977 Masehi dalam akta tahun Saka 899. Maaf salah bacain. Lanjut, di tahun 1925 W.F. Sutherland mengadakan penelitian peninggalan monumen dan artefak dari abad 10 sampai 16 Masehi di lereng gunung dan menyimpulkan makna Gunung Penanggungan bagi masyarakat Jawa kuno yang erat kaitannya dengan tradisi pemujaan kepada para dewa dengan ditemukannya banyaknya bangunan suci di lereng gunung. Pada tahun 1951, Van Romon menemukan ada 81 buah tinggalan purbakala berbentuk punden berundak-undak. Nah, 81 wah seru ya. Lanjut, di tahun 1983 ada tim peneliti UI melakukan, ini baru Indonesia kayaknya, melakukan penelitian menemukan 41 situs. Lanjut, di tahun 1990 sampai 91 di Lin Binjarah mencatat 51 buah peninggalan purbakala yang berkaitan dengan bangunan suci di lereng Gunung Penanggungan. Lanjut lagi, di tahun 2012 sampai 2015 ditemukan 116 situs percandian atau objek. Bentar ya. Ini mau tutup kan. Kepurbakalaan seperti Gapura, Jedong 1826 Masehi, pertitaan Belahan, Candi Kendali Sodo, Candi Merak, Candi Yuda, Candi Pandawa, dan Candi Selogelir
Dipelopori sejarawan Hadi Sidomulyo, ekspedisi menemukan 102 situs di bagian atas dan 18 situs di bagian bawah. 2015, peneliti UTC Ubaya Training Center dalam ekspedisinya menemukan 2 jalur kuno hingga puncak gunung dengan lebar 1,5 sampai 2 meter yang diyakini sebagai jalan pendakian pada masa lalu. 2 jalan melingkar rapi berupa tumpukan batu dan ada jalur zigzag yang menghubungkan 2 jalan tersebut. Jalur kuno tersebut diyakini sebagai jalan tempat pemujaan pada masa lalu. Ditemukannya jalur kuno ini juga menjadi pro kontra karena jalur ini sudah pernah ditemukan sebelumnya namun tidak dipublikasikan. Lah apapun itu terkait publikasi atau dipublikasikan, buat temen-temen tetap jagalah apa situs yang eneng nang penanggungan rek. Itu merupakan warisan mah. Lanjut rek. Jalur kuno Penanggungan menurut arkeolog Ismail Lutfi, berdasarkan jumlah bangunan yang ditemukan di lereng gunung mayoritas berasal dari kerajaan Majapahit. Tetapi sudah diawali sejak abad 10 di periode Mataram Hindu. Bangunan abad 11 dan 12 juga ada, tapi yang paling banyak pada abad 14 di zaman Majapahit. Hal ini merupakan suatu tanda tanya, ada apa masa itu, kenapa bangunan begitu banyak. Ya masih menjadi misteri juga. Berdasarkan bukti sejarah, di lerengnya Gunung Penanggungan disakralkan sejak abad 10 Masehi. Prasasti Cungrang yang bertanggal 18 September 1929 Masehi yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakehino Sindok memerintahkan agar desa Cungrang dijadikan daerah bebas pajak. Penghasilan desa akan dipersembahkan untuk pemeliharaan bangunan suci Sang Hyang Dharma Srama ing Pawitra dan Sang Hyang Prasada Silunglung. Dari prasasti tersebut bisa dipastikan pada masa itu telah ada bangunan suci dan asrama pertapa. Prasasti Cungrang, dinding pun dan berundak dihias dengan relief. Apa ini? Oh enggak ada. Oh ya, dinding pundak berundak dihias dengan relief Sudamala, kisah ruwat Dewi Durga. Terus ada lagi Arjuna Wiwaha, perkawinan Arjuna dan Bidadari. Terus ada Panji, roman putra mahkota Jenggala dan putri Kediri, Ramayana dan kisah-kisah hewan. Peninggalan purbakala lainnya berupa candi, 19 gua pertapaan, deretan tangga batu, gentong-gentong batu, altar persajian tunggal, batu dengan relief, prasasti dan ribuan pecahan gerabah berbagai bentuk. Ada beberapa candi rek, misalnya awakmu nang Gunung Penanggungan, ada Jolotundo, basecamp Jolotundo ya, Candi Gentong, Candi Sinta, Candi Putri, Candi Bayi, Candi Pura. Selain Jolotundo, jika ingin melihat peninggalan purbakala bisa juga melewati jalur Ngoro. Bentar ya. Lanjut rek, situs di jalur pendakian. Secara Gunung Penanggungan, penelitian situs purbakala di lereng Gunung Penanggungan yang mencapai puluhan memiliki ciri khas yang sama, yaitu berupa punden berundak. Punden berundak berhubungan dengan tradisi pemujaan nenek moyang. Konsep religi Hindu-Buddha di Indonesia menganggap bahwa gunung sebagai tempat tinggal leluhur yang sudah meninggal. Dalam era Hindu-Buddha, Gunung Penanggungan merupakan pusat kegiatan kaum resi, yaitu mereka yang mengundurkan diri dari dunia dan memilih menyepi di keheningan alam pegunungan yang asri. Apabila kaum resi bermukim di lerengnya, akan lebih mendekati Ramadewa dan lebih mudah berkomunikasi dengan para dewa. Mengingat Gunung Penanggungan adalah puncak Mahameru. Pada masa kerajaan Majapahit inilah bangunan suci sebagai pemujaan arwah leluhur Hindu-Buddha beralih fungsi menjadi tempat pemujaan pada dewa. Para pertapa dan masyarakat pada masa itu pun banyak membangun lagi tempat pemujaan di area lereng gunung.
Penanggungan. Mungkin iku rek tentang gunung-gunung Penanggungan, atau fakta, mitos dan lain-lain lah, fun fact dan lain-lain tentang Gunung Penanggungan. Mungkin barangkali teman-teman juga baru tahu lah kalau Gunung Penanggungan itu banyak banget situs. Yang terakhir fakta ini ya, fakta bahwasannya dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Prabu Hayam Wuruk sering mengunjungi Gunung Penanggungan untuk bersembayang maupun menghabiskan waktu di pertitaan Jolotundo dalam kekawinan Negara Kertagama pukul 8 ya apa ya macane titik 1 Hayam Wuruk singgah di Cungrang asrama para petapa di tepi jurang. Menurut jadi Prabu Hayam Wuruk ini pernah atau disebutkan sering mengunjungi Gunung Penanggungan. Ditinjau dari pahatan Candra Sengkala atau angka tahun dalam tarik saka pada beberapa bangunan serta relief, cerita yang ada di sebagian besar bangunan dipastikan ini yang pertitaan Jolotundo ya, yang relief Jolotundo, bahwa peninggalan purbakala tersebut berasal dari masa akhir kerajaan Majapahit abad 15 Masehi. Mungkin ngurek. Jadi banyaknya situs-situs dan peninggalan masa lalu nenek moyang kita harus kita jaga, tetap harus kita harus menghormati kepercayaan mereka dan ojo sembarangan ada beberapa kali saya pernah melihat itu ono sing coret-coret dan kok ngono ku kon kepengin tanganmu putul lah piye ngono, misalnya pengen coret-coret lah ojo sampai lah kok ngono ku. Mungkin iku ngobrol sebentar tentang Gunung Penanggungan, faktanya dan beberapa situsnya yang ditemukan di Gunung Penanggungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang belum follow, monggo nanti follow